Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak, kita bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu GKI Marta Dirja. Anak-anak, sudah siap untuk mengikuti ibadah pada saat ini? Kita akan memulai aktivitas kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah ini, sebelum kita lanjutkan ibadah kita ini, mari anak-anak kita mempersiapkan diri, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk saat ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan menjagai kami sepanjang kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu di saat ini dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sudah siapkah kita mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan kita pada saat ini ada hubungannya dengan lagu yang akan kita nyanyikan sebentar. Kita persiapkan diri, kita menyanyikan lagu Mas Perak Ku Tak Punya. Yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah, jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan
lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Anak-anak, mari kita berdoa mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami. Siapkan diri kami, siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita atau firman Tuhan? Ya, kalau gitu siapkan baik-baik alat tulis ataupun Alkitabnya ya. Duduk yang tenang dan kita akan mendengarkan cerita ini dengan baik. Hari ini temanya adalah Yesus tetap menyertai. Ya, bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, ceritanya tentang apa? Itu tentang emas, perakku tak punya. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kisah di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10? Nah, anak-anak bisa membacanya nanti ya. Nah, saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 3 ini. Nah, anak-anak, pernahkah kalian di rumah ya kedatangan orang yang meminta sedekah? Pernah ya? Nah, apa yang akan kalian lakukan kepada peminta-minta tadi yang datang ke rumahmu padahal kalian tidak punya uang? Apa yang kalian lakukan? Suruh pergi? Atau bilang maaf saya nggak punya uang? Atau kalian mungkin punya roti atau makanan yang akan diberikan? Nah, itu bisa saja terjadi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang janji Tuhan Yesus untuk menyertai para muridnya pada saat mereka melayani dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana para murid itu tetap mengasihi orang lain tetapi bukan dengan uang atau harta. Di bait Allah ada pintu gerbang bait Allah. Setiap hari banyak orang melewati gerbang itu untuk menuju bait Allah. Dan di bait Allah itu mereka akan bersembahyang. Dan begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus yang juga sering melewati gerbang itu untuk menuju bait Allah. Pada waktu itu ada 2 murid Tuhan Yesus yang melewati gerbang ini. Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes, mereka berdua percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan sembahyang juga di bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes melewati gerbang bait Allah, mereka berjumpa dengan seorang yang lumpuh sedang mengemis. Kalian tahu orang yang lumpuh seperti apa? Dia tidak bisa berjalan, kemana-mana dia harus ditolong. Ya. Nah, setiap hari orang lumpuh itu dibawa ke gerbang bait Allah untuk meminta sedekah dari banyak orang yang melewatinya. Tampak banyak orang yang melewati, kemudian memberikan uang kepada pengemis itu. Nah, orang lumpuh itu tidak boleh masuk ke area bait Allah karena orang lumpuh memang dilarang masuk ke bait Allah. Ia hanya boleh berada
di gerbang bait Allah. Petrus dan Yohanes tidak memiliki uang, emas, perak untuk dibagikan kepada si lumpuh itu. Apakah jika tidak memiliki uang, emas, atau perak, seseorang tidak bisa berbagi? Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berkata kepada pengemis itu, emas dan perak tidak ada padaku. Yang dikatakan Petrus adalah sebuah kejujuran. Ia tidak berpura-pura dan tidak memiliki uang. Tetapi meskipun demikian, ia tetap mau berbagi. Kejujuran Petrus dan kesediaannya menyapa pengemis itu merupakan sapaan yang menyenangkan bagi si pengemis. Bisa jadi banyak orang memberi uang kepada pengemis itu, tetapi tidak memberi dengan sukacita alias terpaksa. Tetapi Petrus menyapa pengemis itu dan berkata kepadanya, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian sambil memegang tangan kanan orang lumpuh itu untuk berdiri, Petrus menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus yang diimaninya, yang diyakininya. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan pengemis itu. Maka seketika itu juga kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Nah, apa yang terjadi anak-anak pada pengemis itu? Betul sekali, pengemis itu sembuh. Dia bisa berjalan dan meloncat. Nah, kesembuhan pengemis mendatangkan kegembiraan yang luar biasa. Ia meloncat kegirangan, berjalan kian kemari, lalu mengikut Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah sambil memuji Allah. Dulu ketika masih lumpuh, ia tidak boleh masuk ke bait Allah. Sekarang ia sudah boleh masuk ke bait Allah. Kegembiraan ini melebihi segala-galanya. Oleh karena itu, banyak orang yang heran dan kagum ketika melihat si lumpuh itu sudah sembuh dan tidak meminta-minta lagi di depan gerbang bait Allah. Nah, anak-anak, dengan kesembuhan yang terjadi pada orang lumpuh itu menandakan bahwa janji Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya itu, kalau bukan karena kuasa Tuhan Yesus yang diberikan pada muridnya, maka hal itu tidak terjadi. Kesembuhan itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita semua juga harus belajar. Pertama, mau berbagi, mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan sesuatu. Kita bisa mengasihi dan berbagi sekalipun kita tidak memiliki uang atau harta.
kita bisa memberikan perhatian, kita bisa menghibur, ya. Apa saja yang kita punya. Berikanlah sesuatu yang kamu punya pada orang yang membutuhkan dengan tulus dan cinta pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan terus menyertai kita semua, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu janji Tuhan buat kita. Jangan takut, karena Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Amin. Nah, untuk mengingat cerita tadi, ada satu ayat yang mau kita simpan ya di dalam pikiran kita dan hati kita. Ayat yang menjadi ayat hafalan kita diambil dari Kisah Rasul 3 ayat 6a ya. Kisah Rasul 3 ayat 6a yang berbunyi seperti ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ya, kita ulang ya. Kisah Rasul 3 ayat 6a. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ingat ya, anak-anak, kita mau berbagi dengan tulus dan ikhlas dan cinta kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus terus menyertai para murid, sehingga para murid boleh terus bersaksi, mengasihi dengan sepenuh hati, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun kami berada, dengan berbagi kasih secara tulus, karena kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Dan kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan terus menolong kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, bagaimana dengan cerita kita pada hari ini? Menarik bukan? Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita mau tutup dengan sebuah lagu Yesus Tidak Pernah Tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.